Salam semangat. Apa kabar semua sahabat saksi dan korban LPSK? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perhatikan protokol kesehatan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini di 21 April 2021 ini, dan dengan doa bahwa kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam memperjuangkan dunia yang setara. Ya, kenapa kita perlu berjuang menuju dunia yang lebih setara ya? Banyak sekali dampak ketidaksetaraan. Kita bisa mulai dengan stereotip, yaitu pelabelan negatif terhadap perempuan pada umumnya. Misalnya perempuan tuh tidak bisa menjadi pemimpin karena emosional, karena bossy gitu. Padahal sebenarnya perempuan tersebut berlaku asertif, yaitu bisa menyampaikan perasaan dan pendapatnya tanpa menyakiti orang lain. Kedua, soal beban yang berlebihan. Hal ini juga memang ketidaksetaraan bisa dibawa ke dalam rumah. Pekerjaan yang tidak dibagi dengan adil misalnya, sehingga di masa COVID ini kita banyak sekali mendengar pelaporan tentang keluarga-keluarga yang bertikai gitu karena banyak hal. Pertama, selain juga mobilitas kita lebih terbatas, juga karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi pengelolaan kemarahan dan lain-lain menjadi PR yang harus dibahas dan didiskusikan bersama dengan pasangan, karena dampaknya itu bisa sangat berat gitu. Berikutnya soal subordinasi, yaitu sikap merendahkan. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bersama bahwa seringkali itu sangat ini ya, tidak kentara, sangat tidak nyata sehingga tidak terasa. Padahal sebenarnya itu adalah sikap yang merendahkan orang lain gitu. Dalam hal ini menurut saya kita juga selain merendahkan juga bisa melakukan marginalisasi. Marginalisasi itu misalnya gini. Ibu-ibu kalau misalnya ada acara ditaruh jadi seksi konsumsi, bukan sebagai pengambilan keputusan misalnya gitu. Jadi tidak dijauhkan dari pengambilan keputusan. Padahal hal ini juga menyangkut hidup mereka juga, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu sangat berat akhirnya. Selain itu juga yang paling berat adalah sebenarnya kekerasan terhadap perempuan. Kita mendengar bagaimana kekerasan seksual dan perdagangan orang itu jadi pengaduannya menjadi sangat banyak. Kekerasan seksual misalnya itu sangat menyedihkan, bahwa tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tapi juga anak perempuan dan juga anak laki-laki sebenarnya. Itu semua terjadi karena banyak hal sih, tapi kita memang perlu untuk lebih paham tentang ini. Oke, apa yang menjadi wewenang LPSK untuk meningkatkan akses korban, saksi dan korban untuk supaya dapat memberikan pernyataan yang dengan aman dan nyaman dalam proses peradilan pidana itu menjadi sangat penting. Karena misalnya dua tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK adalah tindak pidana kekerasan seksual dan perdagangan orang, itu sangat mungkin perlu perlindungan, karena banyak sekali pelakunya tuh adalah yang dikenal oleh anak dan perempuan yang bersangkutan begitu. Jadi lebih dari 60% itu adalah selain dari anggota keluarga terdekat, bisa ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, sampai paman, kakek, adik, sampai juga tetangga, guru, pemuka agama, dan lain-lain. Oleh karena itu kita
kita perlu untuk senantiasa mengajarkan anak-anak kita untuk waspada akan orang-orang yang juga melanggar haknya. LPSK memberikan perlindungan, bisa memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, saksi ahli maupun pelapor. Dan bagaimana mengakses layanan LPSK? Anda dapat menghubungi kami di 148 dari Senin sampai Jumat di jam kerja, kemudian di WhatsApp dengan nomor 0857 7001 0048. Selain itu, Anda dapat mengunduh melalui aplikasi, masuk ke Google Store bagi pemilik Android dan mencari perlindungan LPSK dan kemudian mendownload dan mengisi isian yang ada di situ. Anda juga dapat memfollow Instagram @info_lpsk maupun Facebook Humas LPSK. Baik, kalau begitu saya akan mengakhiri pesan saya di hari Kartini ini. Tetap kita semangat untuk berjuang menuju dunia dengan nilai-nilai yang lebih setara sehingga kita bisa hidup tanpa kekerasan. Salam semangat.